Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Ande Sofiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran implementasi kompetensi sosial dan emosional. Yang sebelumnya pernah dibuatkan rancangan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, namun sekarang saya akan memadukan RPP implementasi kompetensi sosial dan emosional, yaitu dengan cara mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam RPP pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kompetensi sosial emosional yang akan diintegrasikan terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan. Tentunya pada mata kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, pada mata pelajaran aplikasi komputer akuntansi, dan kompetensi dasarnya adalah menerapkan program komputer akuntansi pada kelas 11 akuntansi di semester 1. Alasan saya menggunakan 5 kompetensi sosial dan emosional pada RPP ini adalah dengan mengimplementasikan semua kompetensi sosial dan emosional akan menghasilkan pribadi yang mantap, stabil, arif, dan dewasa. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu dengan memetakan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, tentang kesiapan belajar murid. Saya akan membagi ke dalam 3 kelompok kesiapan yang terdiri dari pengguna komputer level cakap, kemudian pengguna komputer level mampu, dan pengguna komputer level pemula. Pengguna komputer level cakap itu murid diminta untuk mencari spesifikasi komputer yang akan diinstalisasi program komputer akuntansi dan melakukan literasi jenis program komputer akuntansi lainnya. Bagi murid yang masuk ke dalam kelompok pengguna komputer level mampu, maka murid akan memilih jenis program komputer akuntansi yang paling mudah untuk dilakukan instalasi. Kemudian, bagi murid yang masuk ke dalam kelompok pengguna komputer level pemula, mereka akan mendapatkan pelajaran dasar komputer, kemudian akan berlatih menggunakan komponen-komponen lainnya, dan diberikan scaffolding atau dukungan dalam hal ini. Kemudian yang kedua yaitu minat murid. Saya mengelompokkan 4 peminatan dalam hal ini: teknologi, pekerjaan, hobi, dan transportasi. Dan nanti murid menghubungkan sesuai pilihan di atas dengan pelajaran komputer akuntansi dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid dan mengembangkan minat yang lainnya. Kemudian, peminatan profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien dengan cara memilih model 3 pembelajaran ini. Yang pertama, pembelajaran auditori, yaitu penyampaian materi dengan suara yang keras dan belajar dengan mendengarkan lagu sesuai dengan selera murid. Kemudian, yang kedua, pembelajar visual, yaitu menayangkan materi dengan menggunakan video, peta konsep, dan slide PowerPoint. Lalu, profil pembelajar murid yang ketiga adalah pembelajar kinestetik, yaitu murid diperkenankan untuk bebas memilih, bertanya, dan mengoreksi rekan lainnya. Lanjutkan kepada tujuan pembelajaran daripada RPP yang saya buat. Tujuan pembelajaran ini berdasarkan kompetensi sosial dan emosional dengan menggunakan kaidah ABCD. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu A. Dalam hal ini adalah audiens, di mana audiens yang terlibat di dalamnya adalah siswa-siswi kelas 11 akuntansi. Kemudian B. Behavior. Diharapkan peserta didik mampu memahami atau menguasai kompetensi sosial dan emosional tentang kesadaran diri. Dengan bentuk implementasinya adalah menjelaskan program komputer akuntansi yang diawali dengan identitas diri.
Kemudian kompetensi sosial dan emosional yang kedua adalah manajemen diri. Dengan bentuk implementasinya adalah menyebutkan motivasi diri dalam mempelajari komputer akuntansi. Kemudian kompetensi sosial dan emosional yang ketiga adalah kesadaran sosial. Dengan bentuk implementasinya menunjukkan kepedulian dalam menginstal program komputer akuntansi, yaitu kepedulian terhadap hardware-nya, penggunaan hardware dan penggunaan software-nya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah condition, di mana condition dalam integrasi kompetensi sosial dan emosional yang pertama adalah manajemen diri. Bentuk implementasi daripada manajemen diri dalam hal ini adalah mengelola kisi-kisi, yaitu setelah membaca artikel komputer akuntansi baik di buku paket atau di website. Kemudian kompetensi sosial dan emosional yang kedua dalam tujuan pembelajaran condition ini adalah keterampilan relasi. Dengan bentuk implementasinya adalah membentuk kelompok secara mandiri dan melakukan diskusi kelompok. Kemudian tujuan pembelajaran yang ada di condition yang berikutnya adalah kompetensi sosial dan emosional pengambilan keputusan. Dengan bentuk implementasinya yaitu membuat keputusan dalam proses akhir instalasi program komputer akuntansi. Lalu tujuan pembelajaran yang keempat adalah D atau degree. Dalam hal ini bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif di sini adalah bagaimana jenis perusahaan jasa, perbedaannya dengan perusahaan dagang, dan perbedaannya dengan perusahaan manufaktur dari sisi komputer akuntansinya. Kemudian afektif di sini dengan menyebutkan 5 macam program komputer akuntansi tiap-tiap kelompok jenis perusahaan tersebut, baik itu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Dan yang terakhir yaitu psikomotorik, yaitu bagaimana mengcustom aplikasi Mayo versi yang terbaru, dalam hal ini versi 23 dan ke atas, dan aplikasi Zahir Accounting yang insya Allah akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, setelah tujuan pembelajaran, saya di sini membuat RPP tentang kegiatan pembelajarannya, yaitu dengan menghubungkan kompetensi sosial dan emosional dengan tujuan pembelajaran serta mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid yang tadi sudah disusun sebelumnya. Kegiatan pembelajaran seperti biasa itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan ini kami menggunakan diferensiasi konten dan integrasi kompetensi sosial dan emosional tentang manajemen diri. Dengan bentuk implementasinya adalah guru menyiapkan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian kompetensi sosial dan emosional pada diferensiasi konten yang kedua adalah kesadaran diri. Itu bentuk implementasinya, guru memberikan orientasi, persepsi, motivasi, dan acuan pelajaran hari ini. Kemudian pada kegiatan pembelajaran inti, yaitu kami menggunakan diferensiasi proses dengan integrasi kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama adalah kesadaran sosial. Bentuk implementasinya adalah pemberian stimulus melalui tayangan prosedur program komputer akuntansi. Kemudian kompetensi sosial dan emosional yang kedua adalah kesadaran relasi. Dengan bentuk implementasinya, guru menugaskan peserta didik berdiskusi menyelesaikan lembar kerja prosedur program komputer akuntansi. Lalu kompetensi sosial dan emosional yang berikutnya dalam diferensiasi proses ini adalah pengambilan keputusan. Dengan bentuk implementasinya, peserta didik mengkomunikasikan hasil dan menerima tanggapan dari peserta didik lainnya, dan guru melakukan penilaian menggunakan assessment of learning. Kemudian kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah penutup. Penutup di sini kami lakukan dengan refleksi, dengan menggunakan integrasi kompetensi sosial dan emosional, yaitu manajemen diri. Dengan bentuk implementasinya, guru mengajak murid menggunakan teknik stop, yaitu mengungkap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang berikutnya, potensi sosial dan emosional yang berikutnya adalah kesadaran diri dalam hal refleksi ini. Dengan bentuk implementasi, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah didapatkan dengan bimbingan guru pada hari ini.
Kemudian yang ketiga, setelah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian pembelajaran, di mana penilaian pembelajaran ini yaitu mendeskripsikan strategi dan alat penilaian, serta instrumennya dengan mencakup penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, di sini adalah ada strategi dan alat penilaiannya. Strategi dan alat penilaiannya terdiri dari 3 asesmen. Yang pertama, assessment for learning, di mana assessment for learning ini adalah penilaian pada saat berlangsungnya kegiatan belajar, meliputi penilaian keaktifan murid, kerjasama murid, dan toleransi murid. Kemudian, assessment of learning, di mana assessment of learning ini adalah penilaian yang dilakukan dengan rubrik tes tertulis, meliputi penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah assessment as learning, di mana assessment as learning di sini adalah penilaian dilakukan dengan menggunakan job sheet atau lembar kerja, yaitu dengan melibatkan murid, meliputi penilaian keterampilan. Nah, berikut ini adalah instrumen-instrumen yang sudah disiapkan untuk penilaian tersebut, yaitu penilaian sikap. Di dalamnya ada rubrik penilaian sikap yang terdiri dari aktif pembelajaran, bekerja sama, dan toleransi dengan skornya 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan, ya. Sudah tertera di sana instrumen penilaian pengetahuannya yang terdiri dari kisi-kisi, soal dalam bentuk esai tentunya, ya. Kemudian ada pedoman perskorannya, yaitu skor di sini dalam bentuk kuantitatif, ya. Kemudian instrumen yang berikutnya adalah penilaian keterampilan, yaitu menggunakan job sheet atau lembar kerja yang sudah disiapkan sebelumnya. Demikian RPP yang kami integrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.